Mana lebih berharga sifat syukurmu dengan doamu? Syukur. Syukur itu kau menerima apa yang diberikan Allah. Sedangkan doa, kau meminta yang salah-salah dalam minta itu kau maksa kepada Allah. TV rahmatan lil alamin. Membedakan antara sebab dan akibat. Jika salah kita menempatkan antara mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat, maka bisa jadi ibadah itu tidak sampai kepada Allah. Dan bisa jadi pula ibadah itu masih dalam kategori ibadah yang syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, di dalam pelajaran tasawuf itu diyakini bahwa ada dua macam syirik. Yang pertama syirik jali, syirik yang nyata, dan yang kedua adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik jali ini manakala orang itu meninggalkan ibadah-ibadah, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, sebaliknya mengerjakan larangan-larangan Allah. Orang yang seperti ini disebut orang yang syirik jali. Tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji ketika sanggup. Orang-orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah-perintah Allah, dan sebaliknya mengerjakan larangan-larangan Allah, maka orang ini masuk dalam syirik jali, syirik yang nyata. Adapun orang-orang yang sudah beribadah itu bisa jadi masih menyimpan syirik di dalam hatinya. Itulah yang disebut syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Dan ini lebih ditakuti oleh Rasul daripada Dajjal. Dalam satu mafhum hadis kata Rasul, ada yang lebih aku takutkan menimpa umatku nanti di akhir zaman melebihi takutku daripada Dajjal. Musibah terbesar umat akhir zaman itu Dajjal. Dan Dajjal itu bukan memerangi umat Islam dengan senjata, bukan. Dia tidak pakai senjata. Tapi Dajjal itu menurut hadis-hadis Rasulullah, orang-orang yang memerangi orang beriman dengan dakwah. Jadi enggak perang dengan Dajjal enggak pakai senjata. Tapi justru Dajjal itu adalah orang-orang atau makhluk yang berdakwah. Karena dia dilengkapi dengan kesaktian-kesaktian. Bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa mengkayakan orang yang miskin. Tapi dirubahnya akidahnya. Artinya orang itu berilmu. Dajjal itu berilmu. Jadi Dajjal itu bukan memusnahkan fisik orang yang beriman. Dajjal itu menggeser keimanan orang yang beriman itu. Dajjal itu enggak, jangan dibayangkan bahwa Dajjal itu nanti peperangan fisik kita dengan Dajjal, tidak. Kita enggak perang fisik dengan Dajjal itu menurut hadis-hadis Rasulullah.
akidah, perang keyakinan. Jadi Dajjal itu makhluk yang berilmu juga, pintar juga, cerdas juga dia. Bahkan dia pun pakai ayat Al-Quran. Makanya jangan harap bisa memerangi Dajjal dengan bacaan-bacaan Al-Quran, tidak bisa. Bukan dengan bacaan-bacaan itu bisa memerangi Dajjal, tidak. Sedangkan zaman sekarang aja murid-murid Dajjal itu, anak-anak Dajjal tuh, yang merasuki orang sehingga ada orang kesurupan. Ada beberapa orang kesurupan tuh ketika dibacaan ayat Al-Quran malah diludahinya membacanya. Bahkan dia tahu bahwa bacaan yang membacakan itu salah. Pernah kan? Orang kesurupan, terus datang orang membacakan ayat Al-Quran, malah yang kesurupan ini meludahi, membilangkan bacaan kau salah gitu. Padahal dia waktu sadar pun nggak bisa baca Quran. Jadi jangan harapkan bisa memerangi Dajjal itu dengan hanya membaca Al-Quran. Karena bukan bacaannya itu, yakinnya terhadap Al-Quran itu. Itu basic pertama membacanya. Basic berikutnya itu yakinnya. Maka apa yang lebih ditakutkan Rasul, melebihi takutnya daripada Dajjal? Syirik khafi, kata Rasul. Dari sahabat tanya, apa syirik khafi ya Rasulullah? Ar-riya'u fi qalbi, riya di dalam hati. Makanya antara riya dengan syirik ini nggak bisa dipisahkan. Seperti satu buah koin saja dengan sisi yang berbeda. Ketika orang beribadah karena cari pujian, itu riya. Ketika orang meninggalkan ibadah karena takut dipuji, itu syirik. Orang beribadah karena cari pujian itu riya, betul. Tapi ketika orang tidak mau beribadah karena takut dipuji, itu juga syirik. Di situ dilema itu kan. Kenapa Bapak nggak mau sholat di masjid? Saya takut nanti saya dipuji orang. Padahal sholat di masjid itu satu anjuran yang sangat kuat. Kenapa Bapak tidak mau jadi imam di masjid? Dulu pernah ada anak muda begitu datang sama saya. Puluhan tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu. Anak muda. Ustadz, saya tidak mau lagi jadi imam di masjid. Bacaannya bagus, cantik suaranya, bagus. Saya nggak mau lagi jadi imam Ustadz di masjid. Kenapa? Saya takut nanti saya lalai hati saya dipuji orang saya. Dia sendiri tahu bahwa bacaan dia bagus, dia tahu sendiri bahwa bacaan dia enak. Terus apa saya bilang? Kalau memang hal itu membuatmu jadi tidak mau lagi jadi imam, maka kamu tidak lagi disebut riya. Kamu menghindarkan riya, tapi kamu masuk kepada syirik. Jadi orang yang menghindari riya bisa masuk ke syirik. Orang yang menghindari syirik bisa masuk ke riya. Maka riya dan syirik itu harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Dengan apa? Itulah dengan zikir ini. Ini datang ke masjid, majelis taklim ini kan jalan menuju surga ini.
Barang siapa yang pergi ke satu majelis ilmu, yang menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Jadi ini jalannya. Orang kepingin masuk surga tapi tidak mau jalan ke surga, ini kan bohong. Orang mau masuk surga tapi nggak mau menghadiri majelis taklim. Seorang pendeta, ini seorang pendeta nggak salah ya. Walaupun dia pendeta ini bukan beragama Islam. Tapi kita ambil perbandingannya, apa katanya? Dia malah mengkritik cara beribadahnya orang Nasrani. Ini pendetanya orang Nasrani. Apa dia bilang? Kau bikin kebaktian, ibadah kepada Tuhan dengan nangis-nangis, nyanyi-nyanyi kau. Tapi ketika khutbah, kata dia, kau tak mau dengar. Jadi rupanya ibadah di gereja itu ada dua macam. Ada ibadah ketika mendengar khutbah sang pendeta, ada juga ibadah nyanyi-nyanyian. Nyanyi-nyanyian, puji-pujian kepada Tuhan. Padahal ketika kau memuji-muji itu, kau mengharapkan Tuhan mendengar kau. Tapi ketika khutbah yang kau tinggalkan, kau nggak sadar katanya. Kenapa? Kau nggak sadar bahwa Tuhan sedang berkata kepadamu yang harusnya kau dengarkan. Sampai Tuhan yang kau suruh dengarkan, bukan kau yang mendengarkan Tuhan. Salut saya nengok pendeta ini. Sedangkan begitulah. Dalam taklim ini kan yang dibicarakan firman Allah. Kalam Allah. Disampaikan Qur'annya, disampaikan hadisnya. Disampaikan kalam Allah. Maka sebenarnya orang yang sedang taklim ini sedang mendengarkan perkataan Allah. Maka sampai katanya lebih berharga lagi mendengarkan perkataan Tuhan daripada kau suruh Tuhan mendengarkan nyanyian-nyanyianmu. Oh, dasar itu. Betul juga. Itulah yang sering saya sampaikan, mana lebih berharga sifat syukurmu dengan doamu. Syukur. Syukur itu kau menerima apa yang diberikan Allah. Sedangkan doa, kau meminta, yang salah-salah dalam minta itu kau maksa kepada Allah. Bukan saya larang berdoa, tapi mana makom syukur. Jadi dalam menuju ma'rifatullah itu ada makom-makom, ada makom taubat, ada makom syukur, ada makom doa. Maka makom syukur itu lebih tinggi daripada makom doa. Kalau kita tengok Al-Quran, Ibrahim 7 itu la in syakartum la azidannakum. Bukan nggak boleh berdoa, bukan. Maka dalam ngaji tasawuf ini kita sedang tidak membicarakan soal salah benar, itu kajian fikih, itu kajian syariat. Dalam kajian tasawuf ini yang mau kita bahas itu the degrees of comparison, tingkat perbandingan. Bagus, paling bagus, terbagus. Orang yang berdoa bagus, tapi yang terlebih baik bagi dia adalah syukur. Ketika dia bersyukur, dia sedang menerima segala pemberian Allah. Apakah banyak, apakah sedikit. Tapi ketika dia minta, dia masih merasa kurang terhadap apa yang diberikan Allah. Ayo, mana lebih bagus makomnya? Ini cerita makom. Ya kan? Bukan salah. Di sini nggak ada kaji salah benar. Ini bukan kaji Wahabi. Mengapa agak keras sedikit? Kalau Wahabi ya gitu ngajinya, salah benar orang masuk neraka. Seolah-olah dia panitia surga. Kita enggak. Jadi makom orang yang bersyukur itu
Sehingga ibadah yang dia kerja pun masuklah ke maqam Muhammad. Muhammad beribadah kepada Allah bukan karena mau minta ampun, karena dia sudah diampunkan. Maaf, dia tidak berdosa, bukan diampunkan lagi. Maksum itu maksudnya tidak berdosa. Dia beribadah bukan untuk minta kepada Allah. Dia beribadah karena rasa syukur kepada Allah. Makanya istri pernah komplain kepada beliau, bukan komplain, bertanya, "Ya Rasul, kenapa mesti beribadah malam sampai kaki bengkak? Bukankah engkau sudah diampunkan Allah? Bukankah engkau tidak berdosa?" Apa kata Rasul? "Tiadakah engkau suka melihat aku beribadah ini karena rasa syukur kepada Allah?" Rasa syukur. Nilai orang yang sholat karena ada ingin mau minta kepada Allah dengan nilai sholat orang yang mewujudkan rasa syukurnya beda nilainya di hadapan Allah. Sholat orang yang bersyukur dengan sholat orang yang mau minta. Ini kan kita bicara soal makom, soal nilai. Salahkah orang minta dengan sholat? Tidak. Siapa yang bilang salah? Tidak. Tapi ini kan kualitas makom kita. Kita diberi sehat, syukuri. Datang ke masjid, ambil sholat berjamaah, datang ke masjid, ikuti pengajian, majelis taklim. Kita ingin masuk surga, tapi nggak mau berjalan di atas jalan yang menuju surga, ini kan bohong. Itulah syariat itu. Maka hendaklah orang-orang yang bertorekoh itu berjalan di atas syariat yang benar. Mudah-mudahanlah kita ini senantiasa dibimbing Allah untuk menuju jalan-jalan yang Allah ridhoi itu. Ini salah satunya. Majelis ini untuk mencari jalan-jalan yang diridhoi Allah, untuk berjalan di jalan-jalan yang Allah ridhoi. Maka sholat orang yang ria itu, kalau kita balik lagi tadi, orang yang ria itu orang yang seperti apa? Di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu syariat, orang yang ria itu adalah orang yang beribadah karena mencari pujian, supaya dipuji manusia, supaya dipuji orang, supaya disanjung orang. Itulah ria menurut kajian syariat. Juga nggak salah. Tetapi menurut kajian hakikat, kajian tasawuf, orang itu masuk kategori ria apabila dia beribadah mencari surga, mencari pahala, itu masuk syirik. Atau yang lebih halus lagi, dia beribadah merasa bahwa dirinya yang melakukan